Salam saudara-saudara, nama saya Ani. Pada kesempatan hari ini saya akan menyaksikan cinta kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Pada waktu KKR 8 hari di Gereja GBI Keluarga Allah Jakarta, di perut saya ada penebalan dinding rahim. Karena di situ saya pendarahan terus dari Januari sampai waktu mau KKR kurang 2 hari. Sudah berkali-kali saya ke dokter. Dari dokter pertama saya diperiksa, dokter bilang ini penebalan dinding rahim dan hormonmu terlalu banyak. Makanya pendarahan terus, ini harus dioperasi. Nggak mau saya operasi, doa. Saya minta doa dari teman-teman pelayanan, dari saudara-saudara seiman, saya minta didoakan. Jangan sampai ada sesuatu hal dalam perut saya, tidak ada operasi. Jadi situ berjalannya waktu 2 hari, dokter bilang besok 2 hari kamu harus kesini lagi, kita operasi, kita bersihkan gitu, biar kamu nggak pendarahan terus. Saya penasaran dengan apa yang di hasil dari pemeriksaan pertama. Saya ganti ke dokter yang lain, bukan saya tidak percaya dengan dokter. Ternyata di dokter yang kedua sama hasilnya. Ini penebalan dinding rahim dan itu harus diangkat, dioperasi, dibersihkan. Dan itu nanti pendarahan baru akan berhenti. Saya ingat beberapa hari lagi mau pelayanan di KKR dan saya rindu Tuhan jamah saya untuk menyembuhkan saya. Doa terus. Akhirnya saya punya kekuatan untuk aku ikut pelayanan di KKR itu. Kalau sebelah kanan saya ada yang bermasalah dengan perut, saya maju dan beliau bilang, malam ini penyakitmu sembuh. Saya imani. Di situ saya merasakan tengkuk anget sampai ke belakang, sampai ke perut. Saya bilang, Tuhan, ini kesembuhan yang aku dapatkan malam ini. Tuhan jamah. Masih rasanya kayak kontraksi seperti kayak mau melahirkan kontraksi. Rasanya hangat di perut saya. Saya nggak kuat dengan kontraksi. Saya berdiri, saya berjalan ke belakang. Saya berdiri di belakang dan itu saya merasakan kontraksi. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang keluar. Saya bilang, Tuhan, ini penyakitku sudah keluar, Tuhan. Aku sembuh malam ini, Tuhan. Saya ikut KKR, saya melayani Tuhan dengan tulus. Tuhan berikan semuanya. Selesai KKR, saya berusaha untuk meyakinkan bahwa di perut saya sudah tidak ada sesuatu, tidak ada penebalan, tidak ada pendarahan. Memang waktu hari kedua itu masih ada. Hari ketiga, hari keempat sampai ke-8, puji Tuhan, saya sudah tidak pendarahan. Dan dokter bilang bersih. Sama memuji, saya bersyukur. Saya bersorak memuji bahwa Tuhan kita itu baik. Bahwa Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan puji kesembuhan itu aku terima, Bapak. Yaitu yang akan saya saksikan kepada saudara-saudara. Begitu besar cinta kasihnya Tuhan terhadap hidup saya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih. Haleluya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu ya, tentang Holy Spirit Fire atau api Roh Kudus ya. Beberapa hari yang lalu saya ceritakan sama saudara bagaimana api itu adalah game changer ya, karena manusia kehidupannya sebelum api ditemukan ya beda sama sekali dengan setelah api ditemukan. Makanya saya waktu itu ngomong api itu game changer. Oke ya, saudara yang belum mengikuti khotbah saya yang kemarin, Anda juga bisa melihat di JSM, saudara bisa nonton di sana dan saya percaya saudara diberkati. Nah, hari ini saya mau ngomong sama saudara, ya, ada perbedaan antara api jasmani dengan api rohani. Oke. Nah, sama-sama apinya, tapi
berbeda. Untuk api jasmani itu membakar, ya butuh yang namanya kontak secara fisik. Oke. Tapi untuk api rohani membakar tidak butuh kontak secara fisik. Nah, saat ini KKR kita ini adalah KKR online. Ya, saudara ada di rumah saudara masing-masing atau dimanapun Anda berada, Anda mengikuti KKR online ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara, karena yang akan dicurahkan atas kita adalah api rohani. Itulah api Roh Kudus. Maka dimanapun saudara berada, kalau hati dan pikiran saudara siap, saat ini saya mau deklarasikan api Roh Kudus turun ke atas saudara. Amin. Haleluya. Jadi saya ajak saudara, ya selama 1 jam ke depan ini, mari fokus sepenuhnya. Kadang-kadang kalau kita ada di rumah, ya kelemahannya ada banyak hal bisa mengalihkan konsentrasi kita, fokus kita. Sehingga kita melewatkan, kita kehilangan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo total konsentrasi, fokus sepenuhnya 1 jam ke depan ini Anda connect sama Roh Kudus. Yang dibutuhkan bukan connect secara fisik, tapi connect hatimu, connect pikiranmu, connect rohmu. Kalau Anda connect seperti itu, maka api Roh Kudus akan turun dan membakar roh saudara. Amin. Mari saat ini saya ajak kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, ini ayat yang sudah kita baca sejak dari awal tahun. Oke, sekarang saya mau bacakan lagi buat saudara. Anda siap? Ya. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, saya sudah mengajak saudara dan membacakan ayat ini berulang-ulang. Tapi hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang baru bagi saudara. Ya, waktu Nabi Yesaya menyampaikan pesan profetik ini, bangkitlah, menjadi teranglah, ya. Waktu saya renungkan, bisa jadi yang ada di benaknya beda dengan di benak kita di zaman sekarang ini. Waktu ngomong tentang menjadi terang, ngomong tentang terang. Yang namanya terang di zaman kita itu beda, belum tentu sama dengan terang di zaman Nabi Yesaya. Saya ingin tanya sama saudara, kalau saya ngomong tentang terang, ya apa yang muncul di benak Anda? Ya, bisa jadi yang muncul di benak saudara adalah lampu, listrik. Tapi tahukah saudara, di zaman Nabi Yesaya yang namanya listrik belum ditemukan. Jadi belum ada yang namanya listrik, belum ada yang namanya lampu, belum ada. Jadi ketika Yesaya ngomong bangkitlah menjadi teranglah, itu sesuatu yang berbeda. Yang ada di zaman Yesaya adalah api. Ya, waktu dia ngomong jadi teranglah. Ya, tentunya terang itu di zaman itu matahari tentunya yang utama. Tapi ketika menjadi teranglah, saya yakin yang ada di benaknya Nabi Yesaya, bangkitlah, nyalakan apimu. Bangkitlah, biarlah rohmu menyala-nyala. Bangkitlah, milikilah roh yang berapi-api dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kenapa? Karena terangmu datang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya mau katakan sama saudara, bangkitlah, nyalakan apimu. Kenapa? Karena api Roh Kudus mau turun saat ini atas saudara. Sementara Anda mengikuti KKR online ini, saya mau katakan api Roh Kudus turun atas saudara. Amin. Karena hanya kalau api Roh Kudus turun atas kita, maka kemuliaan Tuhan nyata atas kita juga. No fire, no glory. Kalau nggak ada api Roh Kudus yang turun atas kita, nggak ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas kita.
Jadi kalau saudara mau mengalami 2020, jadi tahun kemuliaan Tuhan, saya mau katakan gak ada yang lain. Hari ini, api Roh Kudus itu harus turun atas kita. Harus menyala dalam kehidupan kita. Amin. Tapi ternyata untuk api itu turun dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita, syaratnya ada juga dari pihak kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk meresponi firman Tuhan ini. Di saat kegelapan, di saat krisis melanda seluruh dunia, jangan lemes, tapi bangkit. Anda mau api Roh Kudus? Anda mau kemuliaan Tuhan dinyatakan? Saya tantang saudara, bangkit. Jangan putus asa, jangan suam-suam kuku, jangan padam apinya. Bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah, nyalakan apimu lagi. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Bangkitlah dengan hati yang berapi-api dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sebab malam ini, sebab saat ini, api Roh Kudus turun atas saudara. Dan kalau api itu turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. 2020 ini saudaraku, kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Terlebih lagi saat ini, ya, kita bisa melihat kegelapan yang melanda di seluruh dunia. Kekelaman yang melanda atas bangsa-bangsa. Itu super gelap. Oke, waktu awal tahun saya menceritakan bagaimana tahun ini akan ada kegelapan dan kekelaman. Karena itu jangan heran kalau sepanjang tahun ini ada berita-berita kegelapan dan kekelaman. Jujur, waktu itu saya nggak kebayang bahwa kegelapannya sampai segelap ini. Kekelamannya sampai sekelam ini. Itu nggak ada di bayangan saya. Ya, dan untuk sesaat saya sempat kaget dan sempat heran. Ini benar-benar situasi yang sangat gelap dan sangat gelap. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ketika situasi itu sangat gelap, saya ingin tantang saudara bangkit jadi lebih terang lagi. Oke, jadi saat situasi super gelap, kita harus bangkit jadi super terang. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa ya yang penting kita menyala apinya lilin kecil aja. Coba Anda bayangkan, kalau ya yang butuh diterangi cuma sedikit areanya, lilin kecil cukup. Tapi kalau seluruh dunia dalam kegelapan, lilin kecil nggak cukup. Hari ini saya ingin ajak saudara bangkitnya, jadi terangnya nggak kecil-kecilan. Mari kita bangkitnya besar-besaran, mari kita jadi terangnya berlipat kali ganda. Bahkan saya ingin tantang saudara, nyalakan apimu 7 kali ganda. Api itu nggak boleh kecil-kecilan, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Nyalakan apimu 7 kali ganda. Amin. Mari saya ajak saudara untuk baca satu ayat yang luar biasa sekali, yang pernah saya bacakan sama saudara di awal tahun ini. Kali ini kita baca lagi, tapi dengan perspektif yang diperbaharui, disempurnakan. Yesaya 30 ayatnya yang ke-26. Anda perhatikan ini yang akan terjadi tahun ini. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Jadi saat bulan purnama, saat kegelapan paling gelap, tapi terang itu akan jadi seperti matahari terik. Jadi gelapnya, Anda akan melihat tahun ini akan ada perubahan. Yang paling gelap akan dirubah jadi sangat terang. Boleh katakan amin. Haleluya. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Terima itu saudara dalam nama Yesus. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ayat ini berbicara lebih kuat lagi bagi kita saat ini bahwa di momen ketika dunia sedang dalam kegelapan, ketika banyak orang sedang terluka, banyak orang sedang kena pukulan
resesi ekonomi, pukulan krisis, pukulan sakit penyakit, virus corona, wabah, dan berbagai macam hal yang sedang bertubi-tubi menghantam dunia ini. Saya mau katakan sama saudara, saya mau deklarasikan, ayo kita bangkit jadi terang, nyalakan apimu, nyalakan itu 7 kali ganda. Saya percaya orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan, meresponi pesan profetik itu untuk menyalakan api 7 kali ganda tahun ini. Saudaraku, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup saudara juga 7 kali ganda. Mujizatnya 7 kali ganda. Berkatnya 7 kali ganda. Ya, tak kemarin selama sekitar 2 bulan yang lalu, untuk sesaat ketika semuanya ini terjadi, perubahan ini terjadi, saya yakin banyak dari kita mungkin sempat punya tanda tanya. Benar nggak sih pesan Tuhan yang disampaikan di gereja kita bahwa 2020 ini tahun kemuliaan Tuhan? Karena ini benar-benar keadaannya seperti ini. Ya, tapi saya mau ngomong sama saudara, firman Allah ya dan amin. Firman Allah tidak pernah tidak. Firman Allah ya dan amin. Dan tidak ditentukan dengan situasi. Tidak ditentukan dengan keadaan. Apapun situasinya. Semakin gelap kegelapan itu. Firman Tuhan ngomong. Di dalam kegelapan Tuhan buat jadi terang. Seperti panasnya terik matahari. Waktu malam aja kayak siang. Waktu siangnya terangnya 7 kali ganda. Saya akan melihat ada orang-orang di sini Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwanya 7 kali ganda. Untuk berbuah-buah dalam kehidupan rohaninya 7 kali ganda. Gereja kita justru melalui masa ini, saya percaya akan ada percepatan rohani, akan ada pertumbuhan gereja, akan ada pelipat gandaan besar terjadi 7 kali ganda. Visi 1 juta jiwa pasti tergenapi in the name of Jesus. Tapi lakukan bagian saudara. Ya, bangkit untuk jadi terang. Bangkit dan nyalakan apimu. Oke, seperti Musa. Ketika Musa mengalami perjumpaan dengan api yang membakar semak tapi tidak hangus terbakar, yaitu api Roh Kudus. Begitu Musa dapat api itu menyala dalam hidupnya. Hidupnya nggak pernah sama lagi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pelarian ini saudaraku berubah jadi pahlawan besar. Saya berdoa masa kegelapan ini Tuhan akan pakai untuk menyalakan api rohnya di dalam hidup saudara. Sehingga hidup saudara mengalami perubahan besar. Titik tolak terjadi. Pelipat gandaan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Jadi malam ini, malamnya api itu turun atas kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala? Kenapa kita perlu menyalakan api kita, bangkit dan menyalakan api? Ya, yang pertama, saya mau ngomong sama saudara. Yang pertama, yang namanya api itu selalu menarik sesuatu yang besar. Ya, saya mau coba saudara renungkan. Ya, yang namanya api, apalagi kalau di dalam kegelapan. Api itu selalu menarik perhatian. Benar apa tidak? Kalau di dalam kegelapan terus ada fireworks, ada pesta kembang api. Ya, Anda pasti tertarik. Dan kemudian saudara nonton itu juga. Ya, jadi api itu pasti menarik perhatian. Musa pun tertarik saudaraku dengan api. Benar? Ya, api itu pasti menarik perhatian. Menarik sesuatu yang besar. Mari kita baca di dalam Yesaya 60 ayat 3 sampai ayat 5. Tadi kita baca ayat 1 sampai 2, sekarang ayat 3 sampai 5. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau apimu menyala. Kalau api gereja kita menyala. Saya bacakan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, kepada apimu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, kalau dunia dalam kegelapan, tapi api kita menyala, mereka akan heran.
Apa itu yang terjadi? Kenapa yang lainnya lagi putus asa, yang lainnya depresi, tapi ada jemaat keluarga Allah, ada anak Tuhan yang tidak putus asa, tapi yang bersemangat, yang rohnya menyala-nyala, yang percaya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau apimu menyala, saya mau katakan, Tuhan akan pakai api itu untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oke, sama seperti yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Waktu api Pentakosta turun atas murid-murid Yesus, maka bangsa-bangsa ditarik. Bangsa-bangsa tertarik, datang berduyun-duyun, dan pertobatan besar terjadi. Ya, saya lanjutkan lagi ini, ayat yang keempat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab ya, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Kalau saudara punya roh menyala dengan api Roh Kudus, maka yang pertama yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, akan banyak pertobatan jiwa terjadi melalui hidup saudara, keluargamu, teman-temanmu. Sebanyak mungkin orang akan ditarik datang kepada Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Itu yang pertama. Pertobatan besar terjadi. Yang kedua, kalau apimu menyala, terima janji Tuhan ini. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Jadi saya ingin ajak saudara untuk menyadari di momen seperti sekarang ini, kalau saudara kehilangan api, Anda kehilangan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara bangkit dengan roh yang menyala-nyala, maka mujizat besar, kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan seberang laut beralih kepadamu. Amin. Jadi nyalakan api saudara. Kita perlu punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita perlu punya roh yang menyala seperti itu? Yang kedua, orang yang terbakar rohnya akan bisa melalui masa sukar. Oke, saya bacakan Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Ditulis begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau bersemangat ya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangatmu patah di tengah penderitaan, terus engkau patah semangat, gak ada pemulihan, gak ada kesembuhan, gak ada mujizat. Tapi saudara bisa bertahan, saudara bisa melalui, saudara bisa berkemenangan di tengah penderitaan ketika saudara bersemangat. Saya percaya saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego bisa bertahan melalui penderitaan besar, melalui dapur perapian yang menyala-nyala itu. Karena rohnya, hati mereka menyalanya lebih hot, lebih panas daripada dapur perapian yang menyala-nyala. Daripada dapur penderitaan itu. Karena itu mereka dapat bertahan karena ada api Roh Kudus yang menyala. Bukan cuma bertahan, mereka berkemenangan. Doa saya, saudara semua jemaat keluarga Allah, saudara semua anak-anak rohani saya berdoa tidak ada yang gugur, tidak ada yang rontok, tapi saudara dapat bertahan melalui krisis, melalui badai, melalui masa sukar ini. Anda bertahan, bahkan Anda berkemenangan seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Dari dapur perapian Tuhan akan bawa saudara pada kemuliaan. Saya berdoa jadi itu di dalam hidup saudara. Amin. Karena itu nyalakan apimu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa api kita harus menyala? Yang ketiga, orang yang terbakar dengan api Roh Kudus akan melihat tantangan sebagai kesempatan. Wow. Ya, hanya yang terbakar dengan api Roh Kudus.
Anda masih ingat nggak kisah tentang Petrus yang melihat pengemis lumpuh di bait Allah? Petrus sering lewat di situ dan pengemis itu selalu ada di situ. Sebelum dia dibakar dengan api Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya kalau ketemu dia nganggap itu masalah. Ya itu penderitaan itu masalah. Tapi begitu Petrus terbakar dengan api Roh Kudus. Dia melihat masalah sebagai kesempatan. Dia melihat pengemis yang lumpuh itu sebagai kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan mujizat besar terjadi. Dan ketika mujizat besar terjadi ada banyak orang yang bertobat dan percaya. Kuncinya di mana? Petrusnya sama. Bedanya karena apinya menyala. Begitu api kita menyala, keputusan kita berbeda. Begitu api kita menyala, kita mampu melihat masalah sebagai kesempatan. Saya mau tanya sama saudara, ketika kita sama-sama melalui semua keadaan ini, ya, pertanyaannya, Anda lebih melihat kesusahannya, kesempitannya, atau kesempatannya? Atau peluangnya? Atau pintu-pintu yang terbuka, yang Tuhan bukakan berikutnya dalam hidup saudara? Ya, itu sangat ditentukan dengan apimu. Api Roh Kudus yang menyala dalam hidupmu. Itu yang menentukan apakah engkau punya anointing to see, urapan untuk melihat, kesempatan di balik kesempitan. Masih ingat kisah Yosua dan Kaleb? Bersama dengan 10 pengintai yang diutus Musa untuk memata-matai tanah perjanjian. Mereka melihatnya tantangannya sama. Yaitu raksasa-raksasa yang besar. Tapi melihat tantangan yang sama. Yang 10 pengintai ngomongnya, wah ini masalah besar. Itu aja yang mereka lihat. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, wow ada penyertaan Tuhan yang besar. Yang akan memberikan kemenangan yang besar. Dan tanah perjanjian yang besar. Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kepada kita. Bedanya Yosua dan Kaleb dibandingkan 10 pengintai yang lain adalah apinya. Dalam hidup ini, dalam peperangan ini, hasil akhirnya akan ditentukan. Ya, seberapa besar api Roh Kudus itu menyala dalam hidup saudara. Karena itu jangan mau lanjutkan babak berikutnya ini dalam hidup saudara dengan api yang padam. Dengan api yang suam-suam. No. Saya ajak saudara. Saya tantang saudara. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Bangkitlah. Nyalakan apimu. Sebab terangmu datang. Api Roh Kudus mau turun atas saudara. Dan kemuliaannya nyata atas saudara. Ayo nyalakan api saudara. Ya. Yang keempat. Kalau saudara nyalakan api saudara, maka saudara punya kekuatan untuk memenangkan peperangan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena untuk menang perang butuh senjata. Benar? Ya. Dan senjata kalau powerful itu ikut menentukan kemenangan peperangan. Saya mau ngomong begini, api itu senjata yang powerful. Secara rohani saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa ya senjata kita adalah firman Tuhan. Benar nggak? Ya, karena firman itu disebut sebagai pedang roh. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Pastikan pedang roh yang ada di tangan saudara itu bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Pastikan pedang roh saudara itu menyala. Artinya gimana? Artinya pastikan rema yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saudara itu nggak padam. Kadang-kadang karena situasi kayak gini, maka rema yang pernah kita terima itu seolah-olah kayak tertindih. Oke, seolah-olah kayak padam. No. Hari ini nyalakan apimu. Hari ini pastikan setiap janji Tuhan, setiap rema yang pernah Tuhan berikan kepada saudara. Rema itu harus menyala kembali. Saya mau ngomong sama semua jemaat keluarga Allah. Hari ini saya bangkit dengan api Roh Kudus. Saya mau katakan sekali lagi. Bangun pondok Daud. Maka banjir mujizat terjadi. Dulu rema itu pernah saya sampaikan. Tapi selama sekian waktu kemarin ketika ngalami semuanya ini sempat saya untuk sesaat ya terdiam. Ya, 1 bulan.
Tapi setelah itu Tuhan nyalakan api saya kembali. Sekarang rema itu menyala. Pedang roh yang ada di tangan saya kembali menyala. Kembali berkobar. Karena itu hari ini saya mau ngomong sekali lagi sama saudara semua. Bangun pondok Daud. Maka banjir mujizat terjadi. Taburkan benih profetik, maka mujizat keuangan terjadi. Bangkit selamatkan jiwa, maka 2020 jadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Itu rema yang Tuhan kasih di gereja kita. Rema itu nggak boleh padam, rema itu harus menyala. Saya ajak saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, semuanya. Ya, mari kita pastikan rema yang Tuhan berikan untuk gereja kita harus menyala kembali. Amin. Yang kelima saudaraku. Yang kelima, ya, kenapa kok kita perlu punya roh yang menyala? Yang kelima, orang yang menyala rohnya akan dipilih oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Oke, kenapa saya ngomong begitu? Karena yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar adalah orang yang rohnya menyala-nyala. Karena orang kalau nggak menyala rohnya, dia boleh pinter, dia boleh hebat, tapi kalau lagi padam rohnya, ya nggak bisa dipakai Tuhan, nggak bisa buat apa-apa. No. Karena itu firman Tuhan ngomong, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang menyala-nyala rohnya bisa dipakai Tuhan. Dan kalau saudara menyala, Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi hari ini pesan profetik yang saya mau sampaikan sama saudara. Bangkitlah, nyalakan apimu. Bangkitlah, nyalakan api itu 7 kali ganda. Amin, haleluya. Nah sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah terbakar dengan api Roh Kudus? Ya, gimana caranya? Saya mau sampaikan ini dengan cepat saja. Tadi kita sudah belajar pentingnya jadi orang yang menyala apinya. Ya, pertanyaannya gimana caranya kita menyalakan api itu? Nomor 1, ya, lapar untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, saya mesti ngomong sama saudara, selama KKR Holy Spirit Fire ini, saya yakin saudara mau siapapun yang khotbah, ya, saya yakin saudara pasti akan mendengar berulang-ulang. Ya, hamba-hamba Tuhan akan ngomong sama saudara, miliki kelaparan roh, miliki kehausan roh yang besar. Mungkin saudara bosan, tapi kami akan terus mengulang-ulang. Kenapa? Jawabannya ini, karena tidak ada cara yang lain. Kenapa? Karena Yesus ngomong, hanya yang lapar, yang dikenyangkan. Hanya yang haus, yang dipuaskan. Jadi engkau mau api Roh Kudus. Saya mau tantang saudara, miliki kelaparan roh yang besar. Berseru, ngomong sama Tuhan. Tuhan, nyalakan api itu dalam hidupku. Tuhan, biar api Roh Kudus turun atasku. Hanya kalau saudara punya kelaparan roh yang seperti itu. Hari ini, saat ini, ya, api itu turun atas saudara. Yang kedua, kenapa? Gimana caranya kita bisa dapat api yang menyala seperti itu? Yang kedua, miliki kelaparan untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Selamatkan jiwa-jiwa. Tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan memberikan apinya atas kita? 1, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kisah 1 ayat 8 berkata begini, kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, ketika apinya turun atas kamu. Setelah itu ayat itu bunyinya begini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi api Roh Kudus akan dicurahkan bagi orang-orang yang mau jadi saksi Kristus. Pertanyaannya sekarang buat saudara. Siapa di sini yang mau untuk dibakar dengan api Roh Kudus itu? Siapa di sini saudara yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu? Dimanapun saudara berada.
Ini momennya. Ini saatnya. Karena momen ini, saat ini akan jadi penentuan bagi hidup banyak orang. Babak berikutnya dalam hidup kita akan ditentukan dengan saat ini. Ketika api itu turun atas kita. Karena itu yang dialami murid-murid Yesus. Di loteng atas di Yerusalem itu. Itu momen perubahan dalam hidup mereka. Karena pada hari Pentakosta itu, api Roh Kudus turun atas mereka. Oh, saya rasakan urapan Tuhan kuat sekali saat ini. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat sekali saat ini. Kalau saudara percaya, hari ini Anda akan dipenuhi Roh Kudus. Dan api itu turun atas saudara. Siapa yang mau bangkit untuk menyalakan api? Mari, dimanapun berada, angkat dua tangan. Ikuti doa saya. Katakan saudaraku, katakan, ya Roh Kudus, aku mau bangkit jadi terang. Bangkit dengan roh yang berapi-api. Ya Roh Kudus, curahkan apimu. Saya ajak, mari semuanya berdoa. Oh, oh Tuhan, aku mau tangkap pesan profetik untuk bangkit jadi terang. Bangkit, nyalakan api. Bangkit dengan roh yang baru, dengan semangat yang baru. Oh, aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh yang suap-suap tubuh dilenyapkan. Setiap roh depresi, frustrasi, putus asa digantikan dengan semangat yang baru. Dengan api Roh Kudus. Curahkan apimu ya Tuhan. Curahkan apimu ya Tuhan. Seperti Engkau berjanji, terang itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Basaro. Oh, kami mau bangkit. Jadi terang. Kami mau bangkit, menyalakan api. Sekalipun sekian waktu ini sempat padam, tapi ini waktunya api itu menyala. Dan saat ini saudaraku, saya ajak saudara masuk lebih dalam lagi. Bukan cuma menyalakan api biasa. Karena kita tidak dalam keadaan biasa. Kegelapan dan kekelaman yang menutupi dunia ini tidak biasa. Ini kegelapan yang begitu gelap. Kekelaman yang begitu kelam. Karena itu kita harus nyalakan apinya nggak biasa-biasa. Nyalakan apimu 7 kali ganda. Oh, saya tahu orang-orang yang saat ini sedang connect dalam spirit akan banyak. Saya rasakan dalam hati saya orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti ini saat ini. Tuhan akan berikan kepenuhan rohnya 7 kali ganda. Ya, saat ini juga Roh Kudus saya rasakan bicara di hati saya untuk ngomong. Akan ada urapan 7 kali ganda. Bukan cuma double porsi, tapi kali ini 7 kali ganda. Siapa di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus 7 kali ganda? Siapa di sini yang mau menerima pengurapan 7 kali ganda? Mujizat 7 kali ganda. Mari dimanapun Anda berada, angkat 2 tangan saudara. Ikuti kata-kata saya ini. Dengan iman, dengan keras, katakan saudaraku. Ya Roh Kudus, aku tidak mau padam. Nyalakan apimu 7 kali ganda. Nyatakan mujizatmu 7 kali ganda. Mari semuanya berdoa. Tuhan, penuhi kami dengan kepenuhan Roh Kudus 7 kali ganda. Saya berdoa saat ini. Terima urapan 7 kali ganda. Ya. Kerjakan kuasamu, mujizatmu
7 kali ganda. Ya. Berkat-berkatmu 7 kali ganda. Oralawasyar, alawasyar. Shkira lawasyar, alawasyar, alawasyar. Doa saudara, doa. Bahasa roh. Jesus, ini malamnya Tuhan. Ini waktunya. Kami kepenuhan Roh Kudus 7 kali ganda. Kebangkitan terjadi 7 kali ganda. Kegerakan terjadi 7 kali ganda. Oralawasyar. Syara takapasyara lamasyara lawasyara takapasyara. Yang terakhir, saudaraku, Anda harus ngerti. Api itu diberikan. Api Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Tujuannya satu. Supaya kita jadi saksi Kristus. Tuhan tidak mau kita hanya menikmati api itu untuk diri kita sendiri. Karena kalau pelita itu dinyalakan, ia harus menerangi. Ia harus menjadi terang. Tadinya gelap, terus dirubah jadi terang. Jadi Tuhan berikan apinya atas saudara, kemuliaannya Tuhan nyatakan atas saudara ketika saudara mau bangkit jadi terang dunia. Oke? Jadi hari ini siapa di antara saudara yang mau dipakai oleh Tuhan jadi terang dunia? Siapa di antara saudara yang mau dipakai Tuhan jadi terang di tengah kegelapan dunia ini? Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sekarang ini saudaraku, di rumah kita masing-masing, kita bisa bersaksi secara online, kita bisa menyelamatkan jiwa secara online. Saudara bisa lakukan itu. Bersaksi tanpa batas. Menyelamatkan jiwa tanpa batas. Siapa mau dipakai oleh Tuhan? Angkat 2 tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, ya Roh Kudus, pakai aku jadi saksimu. Selamatkan jiwa. Ini aku. Utus aku. Aku mau bangkit. Selamatkan jiwa. 7 kali ganda. Melayani Tuhan 7 kali ganda. Mari semuanya berdoa. Share alawa. Oh, hari ini hari revival. Hari ini hari kebangkitan pahlawan-pahlawan Allah. Share alawa. Hari ini penggenapan Yesaya 60 terjadi. Ya. Pertobatan jiwa-jiwa 7 kali ganda. Revival untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa 7 kali ganda. Ya, kemuliaan Tuhan 7 kali ganda terjadi. Oralawasyara. Haleluya. Thank you Jesus. Ajaib Engkau, dahsyat, luar biasa Engkau. Kami terima api itu menyala dalam roh kami. Kami terima api itu menyala dalam hati kami. Kami jadi church on fire. Orang Kristen on fire. Pribadi yang menyala-nyala dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya kita katakan amin. Amin. Demikianlah saudara, kita sudah menyelesaikan ya hari ini KKR online. Dan saya percaya api Roh Kudus itu sudah menyala di dalam hati saudara. Mari kita bangkit jadi terang, bangkit selamatkan jiwa. 7 kali ganda kegerakan, 7 kali ganda kemuliaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Jadi dimanapun Anda berada, angkat 2 tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan.
Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati saudara.